Pembebasan Mekah, kedatangan pasukan besar Islam dan pengampunan bagi musuh. Pembebasan Mekah atau Fatu Mekah adalah peristiwa penaklukan kota Mekah oleh Nabi Muhammad dan pasukan kaum muslimin pada tahun 8 Hijriah atau 630 Masehi. Peristiwa ini merupakan salah satu momen penting dalam sejarah Islam, karena menandai berakhirnya permusuhan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy, serta membuka pintu masuknya banyak orang ke dalam agama Islam. Latar belakang. Peristiwa pembebasan Mekah dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan oleh kaum Quraisy terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati bersama Nabi Muhammad pada tahun 6 Hijriah. Perjanjian ini mengatur tentang gencatan senjata selama 10 tahun antara kedua belah pihak, serta memberikan kebebasan bagi setiap suku untuk bergabung dengan salah satu pihak. Salah satu suku yang bergabung dengan kaum muslimin adalah Bani Khuza'ah, sedangkan salah satu suku yang bergabung dengan kaum Quraisy adalah Bani Bakar. Kedua suku ini memiliki permusuhan lama, sehingga ketika Bani Bakar menyerang Bani Khuza'ah di malam hari dengan bantuan dari kaum Quraisy, Bani Khuza'ah merasa dikhianati dan meminta bantuan dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang mendengar adanya pelanggaran perjanjian Hudaibiyah segera merencanakan sebuah perlawanan terhadap kaum Quraisy. Ia mengirim surat kepada Abu Sufyan, pemimpin kaum Quraisy, untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas tindakan mereka. Namun, Abu Sufyan tidak memberikan jawaban yang memuaskan, bahkan ia mencoba untuk memperpanjang perjanjian Hudaibiyah, tetapi ditolak oleh Nabi Muhammad. Persiapan pasukan muslimin. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap untuk berangkat menuju Mekah. Ia juga mengirim utusan-utusan ke berbagai daerah untuk mengajak para pemimpin suku dan kabilah untuk bergabung dengan pasukan muslimin. Dalam waktu singkat, Nabi Muhammad berhasil mengumpulkan sekitar 10.000 pasukan muslimin dari berbagai latar belakang. Nabi Muhammad juga berusaha untuk menjaga kerahasiaan rencana penyerangan Mekah. Ia memerintahkan para sahabatnya untuk tidak membocorkan tujuan perjalanan mereka kepada siapapun, bahkan kepada keluarga mereka sendiri. Ia juga memerintahkan para sahabatnya untuk menyalakan api unggun di malam hari di tempat-tempat yang berbeda, agar musuh tidak dapat mengetahui jumlah dan posisi pasukan muslimin. Penyerangan Mekah. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 8 Hijriah, Nabi Muhammad memimpin pasukan muslimin dari Madinah menuju Mekah. Dalam perjalanan, ia bertemu dengan beberapa utusan dari kaum Quraisy yang mencoba untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad. Namun, Nabi Muhammad tetap bersikeras untuk melanjutkan penyerangan Mekah. Pada tanggal 20 Ramadan tahun 8 Hijriah, pasukan muslimin tiba di pinggiran kota Mekah. Nabi Muhammad membagi pasukan menjadi 4 kelompok yang dipimpin oleh Abu Ubaidah bin Jarrah, Zubair bin Awam, Ali bin Abi Thalib, dan Khalid bin Walid. Keempat kelompok ini masuk ke kota Mekah dari arah yang berbeda. Nabi Muhammad sendiri masuk ke kota Mekah dari arah Bukit Hind bersama rombongan terbesar. Ia mengeluarkan ultimatum kepada kaum Quraisy bahwa siapapun yang menyerah, masuk ke masjid, atau masuk ke rumah Abu Sufyan akan dijamin keamanannya. Ia juga memerintahkan para sahabatnya untuk tidak menyerang siapapun yang tidak menyerang mereka terlebih dahulu. Kaum Quraisy yang melihat kedatangan pasukan muslimin yang besar dan kuat tidak dapat melakukan perlawanan. Mereka sadar bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi pasukan muslimin. Mereka juga terkesima dengan sikap Nabi Muhammad yang tidak berniat untuk membalas dendam atau membunuh mereka. Penghancuran berhala dan pembersihan Ka'bah. Setelah memasuki kota Mekah, Nabi Muhammad langsung menuju ke Ka'bah, tempat suci umat Islam yang saat itu masih dipenuhi oleh berbagai berhala dan patung. Nabi Muhammad memasuki Ka'bah dan membersihkannya dari segala kotoran dan kesyirikan. Ia juga menghancurkan semua berhala dan patung yang ada di sekitar Ka'bah dengan tongkatnya. Nabi Muhammad kemudian keluar dari Ka'bah dan melakukan salat di depan pintu Ka'bah. Ia juga menyampaikan khotbah kepada seluruh penduduk Mekah, baik yang muslim maupun yang kafir. Dalam khotbahnya, Nabi Muhammad menyatakan bahwa ia mengampuni semua kesalahan dan kejahatan yang pernah dilakukan oleh kaum Quraisy kepada dirinya dan kaum muslimin. Nabi Muhammad juga menyatakan bahwa ia tidak akan memaksa siapapun untuk masuk Islam, tetapi ia mengajak mereka untuk mempelajari dan memahami ajaran Islam. Ia juga menyatakan bahwa ia tidak akan mengambil harta benda atau tanah milik kaum Quraisy, tetapi ia hanya akan mengambil kembali harta benda atau tanah milik kaum muslimin yang pernah dirampas oleh kaum Quraisy. Dampak pembebasan Mekah. Peristiwa pembebasan Mekah memiliki dampak yang sangat besar bagi perkembangan Islam. Dengan pembebasan Mekah, Nabi Muhammad berhasil menegakkan kekuasaan Islam di tanah Arab.
Ia juga berhasil menyebarluaskan dakwah Islam ke berbagai daerah lainnya. Peristiwa pembebasan Mekah juga menunjukkan akhlak mulia dan kepribadian Nabi Muhammad sebagai seorang pemimpin dan utusan Allah. Ia tidak menunjukkan sikap sombong, dendam, atau zalim kepada musuh-musuhnya, tetapi ia menunjukkan sikap lembut, bijaksana, dan adil kepada mereka. Peristiwa pembebasan Mekah juga menjadi bukti dari kebenaran janji Allah kepada Nabi Muhammad bahwa Allah akan memberikan kemenangan kepada umat Islam. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat An-Nasr ayat 1-3, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan, dan engkau melihat manusia masuk agama Allah dengan berbondong-bondong, maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampunan kepadanya. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penerima Taubat.